warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la sabiha wa la mithla wa la niddalah wa la haddalah juttatan wa la a'dalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bertemu kembali dalam pengajian rutin hari Jumat sore. Mudah-mudahan pengajian kita hari ini Allah berikan keberkahan buat kita semua, dan kemudian melalui wasilah pengajian sore hari ini Allah berikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dari beberapa bulan yang lalu kita sedang diuji oleh Allah. Kita sedang diberikan cobaan oleh Allah dengan adanya pandemik COVID-19. Dari hal ini ada beberapa hal yang kemudian patut menjadi renungan kita bersama. Ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan berbagai hal yang menurut kita barangkali jelek atau menurut rasio kita itu juga banyak ruginya, sejauh mana kemudian kita masih mampu untuk bersyukur pada Allah? Sejauh mana kita masih mampu mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah? Inilah PR kita bersama. Apakah kemudian hanya gara-gara ujian? Apakah hanya gara-gara cobaan? Ataukah hanya gara-gara hal yang menurut kita jelek, kemudian lantas kita tidak mau bersyukur lagi terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita? Kalau kita hitung-hitung, banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita hitung secara matematis. Banyak sekali anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita dan juga tidak bisa kita hitung. Nah, disinilah sebenarnya hal yang patut dan layak menjadi renungan kita bersama. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengatasi pandemik COVID-19 ini, sudah selayaknya kita mengoptimalkan potensi yang kita punya. Apakah itu usaha yang bentuknya lahiriah maupun usaha yang bentuknya batiniyah. Usaha-usaha yang bentuknya lahiriah tentunya tidak juga kita kesampingkan. Usaha-usaha yang bentuknya lahiriah tentunya harus tetap kita laksanakan. Di antaranya adalah misalnya dengan memakai masker atau kemudian dengan memakai face shield dan lain-lain, jaga jarak dan lain-lain. Artinya usaha-usaha ikhtiar lahiriah tetap kita lakukan untuk dalam rangka berupaya agar kita selamat dari bahaya COVID-19 ini. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kemudian jika usaha-usaha lahiriah itu juga kemudian mentok dan semua seakan sudah kita lakukan, tapi ternyata kita juga belum terbebas dari apa yang kemudian secara rasio sudah kita lakukan secara maksimal tapi hasilnya ternyata belum optimal, maka disinilah kita harus merenungi, kita harus bermuhasabah, kita harus introspeksi diri. Sudahkah usaha yang kita lakukan itu betul-betul maksimal sebagaimana yang kita anggap?
Sudahkah usaha yang kita lakukan itu sebenarnya sudah betul-betul secara keseluruhan sebagaimana anggapan kita? Nah, inilah yang seringkali kita lupa, bahwa di samping usaha lahiriah harus juga kemudian kita lengkapi dengan usaha batiniyah. Apa usaha batiniyah itu? Usaha batiniyah itu adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa pandemik Covid ini, seringkali kemudian kita dengan alasan bahwa kita harus menghindari kerumunan, dengan alasan bahwa kita tidak boleh bertemu dengan orang banyak atau mengadakan kegiatan, maka kemudian silaturahmi kita juga pada akhirnya sedikit terputus. Kegiatan-kegiatan kita, zikir kepada Allah secara jamaah juga kemudian agak terbengkalai. Nah, inilah satu hal yang sepatutnya harus kita renungi bersama. Akankah kemudian ini juga menjadi hal yang terus berlarut-larut tanpa adanya usaha lain yang menurut kita layak untuk kita jadikan usaha sebagai solusi alternatif? Jamaah Masjid Radul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah semenjak dini dalam Al-Qur'an sudah menyuruh kita untuk selalu ingat. Ingat dalam bahasa Arab itu adalah dzikir. Ketika kemudian Allah menyuruh kita agar ingat, maka tentunya itu juga merupakan hal yang terbaik buat kita. Kita analogikan misalnya begini. Ketika kita selalu ingat terhadap seseorang yang punya ikatan ruhiyah begitu erat dengan kita, misalnya keluarga kita, anak kita, istri, atau bahkan misalnya suami, saya yakin tentunya jika kemudian ingatan kita sebegitu luar biasanya, maka orang yang kita ingat pun akan sama merasakan hal tersebut. Nah, begitupun tentunya dengan Allah. Jika kemudian kita selalu ingat dengan Allah, dalam artian kita selalu berzikir kepada Allah, maka niscaya Allah juga akan selalu ingat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dalam surat Al-Ahzab, Allah menyuruh kita agar senantiasa berzikir dengan zikir yang banyak. Kapan kemudian kita bisa lakukan zikir itu? Zikir kapanpun waktunya bisa kita lakukan. Apakah kemudian setelah sholat berjamaah, ataukah kemudian setelah sholat sunnah, atau bahkan dalam kondisi kita sendirian sekalipun. Zikir bisa kita lakukan baik dengan zikir bil qalbi maupun zikir bil lisan. Nah, zikir bil qalbi misalnya dengan ketika kemudian kita sedang sendirian, daripada kemudian kita ngelamun, maka kita senantiasa berzikir kepada Allah. Itu zikir yang luar biasa. Adapun kemudian misalnya kita setelah sholat berjamaah, kita berzikir berjamaah dengan orang-orang yang sholat, maka itu juga merupakan hal yang baik. Nah, disinilah ketika kemudian Allah menyuruh kita untuk berzikir, Allah menyuruh kita untuk ingat, maka tentunya jika kemudian kita melakukan hal tersebut, Allah juga akan memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan zikir. Ada satu hadis, saking luar biasanya posisi zikir, Rasulullah menggambarkan bahwa perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang jarang berzikir itu laksana perumpamaannya adalah matalul hayyi wal mayyit. Perumpamaannya adalah sebagaimana orang yang hidup dan orang yang mati. Kita bisa bayangkan, kalau orang yang selalu berzikir kemudian dianalogikan adalah orang yang hidup, maka orang yang tidak pernah berzikir atau jarang berzikir berarti dia sama sebagaimana orang yang sudah tidak berfungsi apapun, dalam artian dia adalah orang yang sudah wafat atau meninggal dunia. Nah, inilah luar biasa sekali posisi zikir bagi kita.
Nah, jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks dzikir ini ada satu kisah yang luar biasa yang kemudian rentetannya dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya ketika kemudian Allah menyuruh sekelompok malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling untuk melihat bagaimana keadaan para manusia, maka kemudian ketika malaikat itu menjumpai orang-orang yang berzikir, malaikat itu melaporkan kepada Allah, dan kemudian ketika Allah bertanya, wahai para malaikat, apa yang dilakukan umat manusia? Para malaikat menjawab, mereka sedang berzikir kepada Engkau ya Allah. Mereka senantiasa memujimu, mereka senantiasa bertakbir kepadamu, mereka senantiasa bertahmid kepadamu. Kemudian Allah bertanya kembali kepada para malaikat, wahai para malaikat, apa sih dan kenapa sih mereka mau mengingatku? Apakah mereka tahu keberadaanku? Apakah mereka pernah tahu zatku? Kemudian malaikat menjawab, wallahi ya Allah, mereka tidak pernah tahu bagaimana bentukmu, mereka tidak pernah tahu bagaimana rupamu, tetapi umat manusia sungguh luar biasa. Walaupun mereka tidak pernah melihatmu, walaupun mereka tidak pernah tahu, tetapi mereka senantiasa selalu bertasbih, senantiasa selalu bertakbir, senantiasa selalu bertahmid dan memuliakanmu. Kemudian Allah juga bertanya kembali kepada malaikat, wahai para malaikat, sebenarnya apa yang mereka inginkan dariku? Para malaikat menjawab, ya Allah, mereka menginginkan perlindunganmu, perlindungan dari azab neraka. Dan yang kedua, mereka juga menginginkan anugerahmu, anugerah yang terbesar, yakni mereka ingin ditempatkan di tempat yang terbaik di sisimu, yakni al-jannah. Nah, mendengar jawaban-jawaban dari para malaikat ini, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, kalau begitu saksikanlah, kata Allah, saksikanlah bahwa hari ini anni, kata Allah, anni, sesungguhnya saya qad ghafartu lahum, sesungguhnya saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Artinya ketika kemudian orang-orang berzikir, orang-orang banyak mengingat Allah, maka Allah berikan hal yang terbaik yang mereka minta. Inilah yang patut menjadi muhasabah buat kita bersama. Apa hubungannya dengan COVID-19? Apa hubungannya dengan ikhtiar batiniyah yang kemudian harus juga kita maksimalkan dalam rangka dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini? Di sini ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Azab dari neraka itu merupakan anugerah yang luar biasa. Dijauhkannya kita dari azab api neraka itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian yang kedua, diberikannya tempat yang terbaik, surga. Itu juga merupakan anugerah yang luar biasa yang juga kalau dihitung secara matematis tidak akan terhitung. Sama sekali jauh dari hitungan matematis umat manusia. Nah, dari situlah artinya jika kemudian dengan kita senantiasa berzikir, dengan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah, maka hal yang paling berharga pun Allah berikan kepada kita. Maka jangankan kita hanya dijauhkan dari bahaya virus COVID-19 ini, yang nyata-nyata virus ini juga adalah sejatinya itu juga adalah ciptaan Allah. Maka jangankan kemudian kita minta
untuk diselamatkan dari bahaya COVID. Jangankan kemudian kita minta untuk dijauhkan dari bahaya COVID, lebih jauh dari itu pun Allah berikan kepada kita. Inilah sesungguhnya yang kemudian harus kita lakukan dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Artinya, mari kita bersama senantiasa terus berupaya ikhtiar, baik lahiriah maupun batiniah, dalam rangka agar kita selamat dan dijauhkan dari bahaya COVID-19 ini. Dengan senantiasa berikhtiar secara lahiriah dan dengan senantiasa berikhtiar secara batiniah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan bertaqarrub kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjauhkan kita dari bahaya COVID-19. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini sebagai oleh-oleh dalam pengajian rutinitas Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah di hari Jumat ini ada manfaatnya, khususnya buat saya secara pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.